Di tengah malam yang pekat, sebuah teriakan menggelegar mengguncang desa yang sunyi. Seorang penjaga makam ditemukan membeku. Wajahnya terdistorsi oleh ketakutan yang tak terkatakan. Itu bukan kematian biasa. Sesuatu yang lebih mengerikan sedang bangkit dari dalam tanah. Desa ini, yang terletak di pelosok Jawa Barat, menyimpan rahasia kelam yang lebih berbahaya dari sekadar kematian. Pak Harto, kepala desa yang baru, hanya ingin membawa kedamaian. Namun, takdirnya terikat pada konfrontasi melawan kekuatan gelap yang telah lama tersembunyi di bawah bayang-bayang Mbah Karso, sang dukun sakti. Apakah Pak Harto bisa mengalahkan kutukan ini, atau desa ini akan menjadi ajang permainan maut sang pocong yang haus akan balas dendam? Jangan lewatkan kisah penuh ketegangan ini. Jika kamu suka cerita seru seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Akhirnya, semua rahasia itu terbuka di malam purnama. Tetapi, sebelum malam itu tiba, desa ini hanya dikenal sebagai desa biasa yang terjebak di antara kabut mistis dan bayang-bayang penjajahan. Sebuah tempat di mana jalan tanahnya menghubungkan ladang-ladang kecil, sementara malamnya menjadi ajang bisikan gelap. Pak Harto menarik nafas panjang, berdiri di depan balai desa. Kepala desa baru itu membawa harapan, tetapi juga tanggung jawab yang berat. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Pikirnya. Laporan tentang warga yang hilang membuat tidurnya tak pernah lelap. Namun, setiap kali ia mencoba bertanya, jawabannya selalu sama. Barangkali mereka lari ke kota, ujar seorang warga. Tetapi kenapa semuanya hilang setelah malam purnama? Pak Harto bergumam, mencatat pola aneh itu. Di sisi lain desa, di sebuah gubuk tua, Mbah Karso sedang bersiap. Sebuah ritual, katanya, untuk melindungi desa. Tetapi desas-desus warga berkata lain. Ia sering terlihat berbicara sendirian di kuburan tua. Dan di malam purnama itu, di bawah sinar bulan yang dingin, ia menyalakan dupa, menggumamkan mantra yang tak seorang pun berani dengar. Roh leluhur, bangkitlah, beri aku kekuatan yang tak tertandingi. 3 hari sebelumnya, suara teriakan menggema dari hutan bambu di pinggiran desa. Warga menemukan selendang milik Embok Sarmi, tetapi tubuhnya tak pernah ditemukan. Ketakutan mengintai setiap sudut rumah. Tetapi oleh karena itu, Pak Harto mengadakan pertemuan. Kita tidak bisa diam saja. Kita harus mencari tahu, ujarnya tegas. Namun, warga hanya saling pandang, terlalu takut untuk bertindak. Pergilah ke Nyi Aminah. Salah satu warga berbisik, hanya dia yang bisa menolong kita. Pak Harto pergi menemui Nyi Aminah, tabib yang sudah dianggap seperti penjaga spiritual desa. Ia tinggal di pinggir sungai kecil, di mana suara gemericik air menyatu dengan aroma rempah dari dapurnya. Ilmu hitam sedang berputar di desa ini, katanya lirih. Dan aku yakin Mbah Karso ada hubungannya. Tetapi bagaimana aku bisa membuktikannya? Pak Harto bertanya. Nyi Aminah tersenyum samar, matanya menatap jauh. Kebenaran akan muncul di malam purnama, tetapi kau harus bersiap. Ia tidak akan menyerah begitu saja. Malam itu angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Pak Harto memutuskan untuk mengintai Mbah Karso. Ia menyelinap di balik pepohonan, menyaksikan dari kejauhan. Tetapi apa yang dilihatnya hampir membuatnya mundur. Di bawah pohon beringin tua, Mbah Karso menancapkan sebuah tongkat ke tanah. Aku tahu kau di sana, Harto. Suaranya bergema meski ia tak berbalik. Pak Harto merasakan tubuhnya kaku. Tetapi ia tahu ini baru permulaan. Dan disinilah semua teka-teki itu mulai bersatu. Desa ini yang terlihat tenang di siang hari sebenarnya menyembunyikan rahasia gelap yang jauh lebih dalam. Tetapi di balik semua itu, pertarungan antara terang dan gelap mulai berkobar. Namun, bagaimana akhir dari semua ini? Pak Harto harus memilih, melawan dengan keberanian atau menyerah pada rasa takut. Satu hal yang pasti, ia tidak akan membiarkan desa ini jatuh ke tangan kegelapan tanpa perlawanan. Tetapi apakah keberanian saja cukup untuk mengalahkan ilmu hitam? Semua berubah ketika seorang anak kecil menghilang. Tetapi tidak ada yang berani berbicara terlalu keras. Hanya bisik-bisik lirih yang beredar di antara dapur dan sumur.
di antara ladang dan pasar. Mereka mengatakan anak itu terakhir terlihat bermain di dekat rumah Mbah Karso. Oleh karena itu, mata-mata ketakutan mulai tertuju ke gubuk tua di ujung desa. Pak Harto mengetuk pintu rumah Nyi Aminah sebelum fajar. "Anak itu belum pulang, Nyai," katanya. Nyi Aminah mengangguk pelan. "Aku tahu ini akan terjadi," suaranya seperti bisikan angin. Mereka berdua berjalan menuju hutan di belakang rumah Mbah Karso. Tetapi langkah mereka berhenti di bawah pohon beringin. Ada sesuatu di sana. Daun-daun berguguran menutupi tanah, tetapi ketika Nyi Aminah menyibaknya dengan tongkat kayunya, sebuah jejak muncul. Garis lingkaran besar dengan tulisan aksara kuno di tengahnya. Pak Harto merasakan bulu kuduknya berdiri. Ini bukan sesuatu yang biasa," gumamnya. Nyi Aminah menatap lingkaran itu lama, matanya tajam. "Ritual pemanggilan ini bukan untuk keselamatan, tetapi untuk pengorbanan." Di sisi lain desa, bisik-bisik semakin menjadi. "Mbah Karso pernah bilang anak itu keras kepala," ujar seorang ibu di depan sumur. "Jangan asal bicara," potong yang lain, meski matanya terus mengawasi rumah Mbah Karso dari kejauhan. Tetapi semakin mereka mencoba menyangkal, semakin nyata ketakutan itu merayap masuk. Oleh karena itu, warga mulai berkumpul di balai desa, berharap Pak Harto bisa memberi jawaban. Namun, jawaban tidak datang dengan mudah. Malam semakin larut. Pak Harto dan Nyi Aminah kembali dari hutan dengan pikiran yang semakin gelap. "Kita harus menemukan anak itu sebelum malam purnama berikutnya," kata Nyi Aminah tegas. Pak Harto mengangguk, tetapi pertanyaannya tetap bergelayut di benaknya. "Bagaimana jika kita sudah terlambat?" Keesokan harinya, di depan rumah Mbah Karso, Pak Harto berdiri tegap. Ia mengetuk pintu kayu yang tua dan berderit itu. Pintu terbuka perlahan. Di dalam, Mbah Karso berdiri, matanya tajam, bibirnya menyungging senyum yang terlalu tipis untuk dianggap ramah. "Kepala desa," katanya, suaranya bergetar rendah. "Apa yang membawamu kemari?" Pak Harto tak gentar. "Ada anak yang hilang. Beberapa warga bilang dia terakhir terlihat di sekitar sini." Mbah Karso tertawa kecil, tetapi tawanya terasa dingin. "Anak-anak memang suka bermain di mana saja, kepala desa. Jangan menyalahkan rumah tua ini." Pak Harto tetap diam. Ia tahu sesuatu sedang disembunyikan di balik tatapan Mbah Karso yang tajam itu. Tetapi ia juga tahu bahwa kebenaran tidak akan mudah muncul ke permukaan. Oleh karena itu, ia berpaling sejenak, menatap rumah itu sekali lagi sebelum berkata, "Kami akan terus mencari." Malam berikutnya, suara tangis terdengar dari dalam hutan. Tetapi ketika warga mencoba mencari, suara itu menghilang seperti tertelan kabut. Oleh karena itu, ketakutan semakin merajalela. Namun, di tengah semua itu, Pak Harto dan Nyi Aminah tahu mereka harus bergerak lebih cepat sebelum sesuatu yang jauh lebih buruk terjadi. Mbah Karso selalu berkata bahwa kematian adalah akhir yang mutlak. Tetapi catatan yang ditemukan Nyi Aminah di gubuknya menceritakan hal yang berbeda. Oleh karena itu, kecurigaan yang selama ini hanya berupa bisikan kini menjadi kenyataan yang mengerikan. Nyi Aminah berdiri di tengah ruangan gelap, hanya diterangi oleh cahaya lilin yang berkedip-kedip. Di tangannya, gulungan kertas tua yang berbau tanah basah dan dupa. Tulisan di atasnya beraksara kuno, tetapi maknanya begitu jelas. Keabadian menuntut tumbal. Jadi inilah yang dia cari. Bisik Nyi Aminah. Pak Harto menatap Nyi Aminah dengan wajah tegang. "Kita harus segera bertindak," katanya. Nyi Aminah mengangguk. "Tetapi kita butuh bukti yang lebih kuat. Warga masih takut untuk melawan." Oleh karena itu, mereka kembali ke gubuk Mbah Karso, menyelinap di malam gelap ketika suara hutan begitu sunyi. Tetapi tidak ada yang benar-benar sunyi di sekitar rumah itu. Angin berbisik, ranting-ranting bergemertak, seolah ada sesuatu yang mengawasi dari balik bayang-bayang. Saat Pak Harto menyingkap kain tua di sudut ruangan, mereka menemukan sesuatu yang lebih mengerikan dari sekedar tulisan kuno. Di dalam peti kayu berukir aneh, terdapat beberapa benda. Kain kafan yang sudah lusuh, segumpal rambut manusia, dan tulang kecil yang tampak seperti milik seorang anak. Pak Harto terdiam, rahangnya mengeras. Dia
Sudah sejauh ini, Nyi Aminah bergetar, tetapi ia tetap kuat. Semua korban yang hilang, mereka menjadi bagian dari ritual ini, katanya pelan. Di luar, warga mulai gelisah. Sudah cukup, kita harus menghadapinya, kata seorang lelaki di balai desa. Tapi bagaimana? Dia bukan orang biasa, jawab yang lain dengan nada takut. Pak Harto kembali dengan bukti di tangannya, tetapi ia tahu, menghadapi Mbah Karso bukanlah perkara mudah. Oleh karena itu, ia harus menyusun rencana. Di dalam rumahnya, Mbah Karso duduk bersila, membisikkan mantra di bawah cahaya bulan. Matanya terpejam, tetapi senyum licik tersungging di bibirnya. Sebentar lagi, gumamnya, keabadian akan menjadi milikku. Tetapi ia tidak tahu bahwa seseorang telah mengintai dari celah dinding kayu. Pak Harto berdiri diam, menyaksikan bagaimana Mbah Karso mempersiapkan ritualnya. Oleh karena itu, ia mengerti bahwa mereka harus bertindak sebelum malam ini berakhir. Ketika pagi tiba, Pak Harto mengumpulkan para warga di balai desa. Kita harus melawannya bersama, katanya tegas. Kita tidak bisa membiarkan dia mengambil lebih banyak nyawa. Beberapa orang ragu, tetapi ketika Nyi Aminah mengeluarkan catatan ritual yang ia temukan, wajah mereka berubah. Ketakutan di mata mereka kini bercampur dengan kemarahan. Atau justru akan dimulai kembali? Pak Harto menggenggam keris pusaka peninggalan leluhurnya, sementara Nyi Aminah menyiapkan mantra perlindungan. Mereka tahu, pertempuran ini bukan sekedar antara manusia biasa, tetapi antara cahaya dan kegelapan yang telah lama menyelimuti desa. Oleh karena itu, mereka melangkah ke rumah Mbah Karso bersama. Langit malam tampak kelam. Bulan purnama seakan bersembunyi di balik awan tebal. Pak Harto berdiri di depan hutan kecil di belakang rumah Mbah Karso, ditemani beberapa warga yang membawa obor. Mereka sudah cukup lama bersabar, tetapi malam ini semuanya akan berakhir. Tunggu di sini, bisik Pak Harto kepada yang lain. Kalau aku beri isyarat, baru kalian masuk. Namun, sebelum mereka sempat menyusun rencana lebih lanjut, suara kidung mistis bergema dari dalam hutan. Aroma dupa yang menusuk bercampur dengan hawa dingin yang tidak wajar. Mbah Karso sedang melakukan ritualnya. Pak Harto memberi isyarat pada Nyi Aminah, yang segera mengangguk dan mulai membaca doa perlindungan dalam hati. Tetapi, mereka tidak bisa berlama-lama. Oleh karena itu, dengan langkah mantap mereka mendekati lokasi ritual. Sesampainya di tengah hutan, mereka melihat Mbah Karso berdiri di atas lingkaran tanah yang dipenuhi simbol aneh. Cahaya lilin berkelap-kelip di sekelilingnya, dan di tengah lingkaran itu ada sesuatu yang terbungkus kain kafan. Seorang anak yang diculik. Pak Harto tak bisa menahan kemarahannya. Mbah Karso, sudah cukup perbuatanmu. Mbah Karso menoleh perlahan. Senyum sinis tersungging di bibirnya yang penuh kerutan. Kau terlambat, Harto. Ritual ini tak bisa dihentikan. Tetapi Nyi Aminah tak tinggal diam. Dia segera menyebarkan garam dan membaca mantra dengan suara lantang. Angin berhembus kencang, mengacaukan nyala lilin. Oleh karena itu, Mbah Karso mundur sedikit, tetapi tangannya tetap mencengkeram jimat yang tergantung di lehernya. Pak Harto melangkah maju. Lepaskan anak itu, atau aku tak segan-segan menyerahkanmu ke hukum adat. Mbah Karso terkekeh, kemudian merentangkan tangannya. Kau pikir bisa menghentikanku dengan hukum? Aku telah bersekutu dengan yang lebih kuat daripada manusia. Seketika tanah di bawahnya bergetar. Namun, Nyi Aminah tak menyerah. Dia berteriak kepada warga. Sekarang, warga segera berhamburan masuk menyiramkan air doa ke dalam lingkaran ritual. Mbah Karso meraung marah, tubuhnya bergetar hebat. Tetapi sebelum semuanya berakhir, dia menggenggam pisau tajam dan menggores telapak tangannya, memulai ritual terakhir. Pak Harto sadar ini adalah saatnya bertindak cepat. Dengan keberanian yang tersisa, dia menerjang ke dalam lingkaran dan merebut jimat di leher Mbah Karso. Tiba-tiba suara jeritan menggema di seluruh hutan. Oleh karena itu, Mbah Karso terjatuh. Tubuhnya menggeliat kesakitan. Suasana hening. Angin berhenti bertiup. Cahaya lilin padam. Tetapi di tengah kegelapan itu, satu hal menjadi jelas. Mbah Karso telah kalah, tetapi tidak benar-benar pergi. Pak Harto menatap tubuh yang tergeletak di tanah, merasa lega tetapi juga khawatir.
Kita harus menghancurkan semua benda ini sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Dan malam itu mereka membakar seluruh perlengkapan ritual Mbah Karso, berharap kejahatan ini benar-benar berakhir. Tetapi di hatinya, Pak Harto tahu ini belum selesai. Langit desa tampak lebih kelabu dari biasanya, matahari enggan menampakkan sinarnya. Sejak jasad Mbah Karso dikuburkan, keanehan demi keanehan mulai terjadi. Tetapi sebelum ajal menjemputnya, ia sempat berbisik, "Kalian semua akan merasakan penderitaanku. Aku akan kembali." Pak Harto berdiri di pemakaman, menatap tanah merah yang masih basah. Ia ingin percaya bahwa ini semua sudah berakhir, tetapi suasana yang menggelayut di desa berkata lain. Oleh karena itu, dia meminta Nyi Aminah untuk memimpin ritual penguburan khusus agar roh Mbah Karso tidak gentayangan. Namun, saat doa mulai dilantunkan, angin kencang bertiup tiba-tiba, memadamkan lentera yang menerangi pemakaman. Nyi Aminah menggenggam tasbihnya erat-erat, suaranya tetap mantap meski hawa dingin merayap di kulit. Tetapi, sesuatu terasa berbeda. Setiap kali dia menyebut nama Tuhan, tanah di kuburan Mbah Karso bergetar samar. Oleh karena itu, warga yang mengiringi mulai gelisah. "Apa kita sudah benar-benar aman, Bu?" bisik seorang warga di belakang. Nyi Aminah tak menjawab. Matanya menatap ke kejauhan, ke arah pohon beringin tua di sudut pemakaman. Terlihat bayangan samar yang bergerak di antara kabut. Atau mungkin hanya ilusi. Malam pertama setelah penguburan terasa panjang dan berat. Angin malam bersuara aneh, seperti seseorang berbisik di telinga. Setiap malam, suara itu semakin jelas. "Aku belum selesai. Aku belum selesai." Pak Harto tak bisa mengabaikan semuanya lagi. Oleh karena itu, ia mengumpulkan para sesepuh desa di balai desa. "Kita tidak bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kutukan itu nyata." Tetapi seorang warga tua yang dikenal bijak mencoba menenangkan. "Jangan takut, Pak Harto. Mbah Karso memang sakti, tetapi Tuhan lebih berkuasa." Pak Harto mengangguk, tetapi rasa khawatir masih menggelayuti hatinya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk kembali ke makam pada malam berikutnya, ditemani Nyi Aminah dan beberapa warga pemberani. Saat mereka tiba, sesuatu yang lebih mengerikan menunggu. Tanah di atas kuburan Mbah Karso tampak bergeser, seperti ada sesuatu yang ingin keluar. Lentera yang mereka bawa tiba-tiba padam serentak. Dalam gelap, terdengar suara geraman pelan. Lalu sesuatu bergerak. Pak Harto menelan ludah, tangannya gemetar. "Cepat, bacakan doa!" serunya pada Nyi Aminah. Tetapi sebelum mereka bisa bertindak, tanah itu terbelah sedikit, memperlihatkan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Sebuah kafan yang bergerak-gerak sendiri. Dan malam itu, desa tak lagi sama. Langit semakin gelap, hujan turun tanpa henti, suara lolongan anjing terdengar sepanjang malam. Orang-orang mulai percaya, Mbah Karso belum benar-benar pergi. Malam ketujuh tiba dengan keheningan yang tidak biasa. Angin berhenti berembus, seolah desa menahan napas. Tetapi di pemakaman, sesuatu bergerak. Tanah di atas makam Mbah Karso bergetar, retakan kecil muncul, dan dari dalamnya, kain kafan kehitaman menyembul perlahan. Oleh karena itu, seorang penjaga makam yang berjaga malam itu tidak pernah pulang ke rumah. Pagi harinya, warga menemukan tubuhnya membeku. Matanya terbelalak dalam ketakutan, bibirnya membiru, dan tubuhnya terasa sekeras batu. Tetapi anehnya, tidak ada tanda kekerasan, tidak ada darah, hanya ketakutan yang terpatri di wajahnya. Pak Harto segera turun tangan. Oleh karena itu, ia memanggil Nyi Aminah dan beberapa orang kepercayaannya ke balai desa. "Kita harus bertindak sebelum semuanya terlambat," ujarnya dengan wajah tegang. Tetapi tidak semua orang percaya. "Itu hanya kebetulan, Pak Harto. Jangan menyebarkan ketakutan," seorang warga menyela. Tetapi sebelum Pak Harto sempat membalas, seseorang berlari masuk, terengah-engah. "Pocong di pemakaman," katanya dengan suara gemetar. Dia bukan pocong biasa, matanya hitam pekat dan kain kafannya hitam. Desa mulai diliputi ketakutan. Oleh karena itu, malam itu tak ada seorang pun yang berani keluar rumah. Tetapi teror tidak berhenti di sana.
suara langkah meloncat-loncat terdengar di jalan-jalan desa. Beberapa warga bersumpah mereka melihat sosok itu berdiri di ujung lorong, diam, mengawasi. Pak Harto mencoba tetap tenang, tetapi hatinya berdegup kencang. "Nyi, apa kita bisa menghentikannya?" tanyanya dengan suara serak. Nyi Aminah menghembuskan napas panjang. "Kita harus tahu apa yang sebenarnya diinginkan Mbah Karso," katanya. "Kalau dia kembali berarti ada urusan yang belum selesai." Pak Harto hanya bisa mengangguk. Tetapi sebelum mereka bisa menyusun rencana, jeritan terdengar dari rumah di ujung desa. Mereka bergegas. Di sana, seorang perempuan tua menangis histeris. Dia berdiri di depan jendela rumah saya. Dia memanggil nama saya. Oleh karena itu, desa tidak bisa lagi diam. Sebuah keputusan dibuat, mereka harus menghadapi teror ini sebelum semuanya terlambat. Tetapi, menghadapi Mbah Karso bukan perkara mudah. Malam semakin larut. Pak Harto dan Nyi Aminah berdiri di depan makam yang kini terbuka lebar. Kain kafan itu sudah tidak lagi di dalam liang. Hanya tersisa lubang menganga yang gelap. "Kita harus memanggil seseorang yang lebih kuat," bisik Nyi Aminah. Tetapi siapa? Mereka tidak tahu, teror baru saja dimulai. Pak Harto berdiri di ambang pintu rumahnya yang porak-poranda. Di dalam hening, terlalu hening. Tetapi di hatinya ia tahu keluarganya telah tiada. Oleh karena itu, kemarahan yang selama ini ia pendam mulai membara. Ia tidak bisa tinggal diam lagi. Namun, sebelum ia bisa berbuat sesuatu, jeritan dari luar membuyarkan pikirannya. Warga berlari ketakutan, beberapa membawa obor, yang lain membawa senjata seadanya. Tetapi tidak ada yang benar-benar tahu apa yang sedang mereka hadapi. Pocong itu bukan sekedar sosok yang melompat-lompat dalam kegelapan. Ia bisa masuk ke dalam tubuh mereka. Oleh karena itu, saat seorang pemuda yang sebelumnya dikenal ramah tiba-tiba mengamuk dengan mata kosong, barulah mereka sadar bahwa ancaman ini jauh lebih buruk dari yang mereka bayangkan. "Awas, jangan dekati dia!" teriak seseorang saat pemuda itu menyerang dengan brutal, melempar siapapun yang mendekat. Tetapi sudah terlambat. Satu persatu warga mulai menunjukkan tanda-tanda kerasukan. Nafas tersengal, tatapan kosong, dan tubuh yang bergerak tanpa kendali. Di tengah kekacauan, Nyi Aminah duduk bersila di rumahnya. Di hadapannya, lembaran lontar tua terbuka, menampilkan huruf-huruf kuno yang hanya ia yang bisa baca. Tetapi waktu tidak berpihak padanya. Oleh karena itu, ia harus segera menemukan pola yang tersembunyi di balik serangan pocong ini. Malam semakin gelap. Hujan turun, membawa hawa yang menusuk tulang. Pak Harto kembali ke balai desa, matanya kosong tetapi pikirannya penuh. Ia kehilangan segalanya, tetapi ia masih punya tugas, melindungi desanya. Ada pola dalam serangan ini. Suara Nyi Aminah terdengar dari balik ruangan. Pak Harto menoleh, matanya penuh harapan. "Pocong itu menyerang mereka yang pernah berhutang budi pada Mbah Karso," lanjut Nyi Aminah. "Mereka yang pernah menerima bantuannya, baik sadar maupun tidak. Oleh karena itu, kita bisa memperkirakan siapa yang akan jadi korban berikutnya." Pak Harto mengangguk. Tetapi pertanyaan lain muncul di benaknya. Kalau begitu, bagaimana menghentikannya? Nyi Aminah terdiam. "Hanya ada satu cara," katanya pelan. "Mereka yang sudah dirasuki harus disucikan. Tetapi kalau sudah terlambat, kita tidak punya pilihan lain." Pak Harto mengepalkan tangan. Tetapi sebelum mereka sempat berbicara lebih jauh, suara gedoran keras di pintu balai desa membuat mereka tersentak. Mereka saling berpandangan. Lalu perlahan, pintu itu terbuka. Dan di baliknya berdiri sosok dengan kain kafan hitam, matanya kosong, dan mulutnya mengeluarkan bisikan yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang sudah mati. Teror belum selesai. Ini baru permulaan. Malam itu di dalam bilik kecil yang hanya diterangi nyala lampu minyak, Nyi Aminah duduk bersila. Asap dupa berkelok-kelok ke udara, memenuhi ruangan dengan aroma menyengat. Tetapi pikirannya tetap fokus. Oleh karena itu, ia mulai melantunkan mantra, perlahan, dengan suara yang bergetar dalam kesunyian. Ia tahu bahwa waktu mereka semakin menipis. Pocong itu semakin kuat. Di luar, Pak Harto bergegas dari satu rumah ke rumah lain,
mengumpulkan bahan-bahan yang disebutkan oleh Nyi Aminah. Tetapi tidak semua mudah ditemukan. Oleh karena itu, ia harus kembali ke hutan, tempat yang menjadi sumber segala malapetaka ini. Malam itu, ia melangkah dengan hati-hati di antara pepohonan rimbun. Tetapi bayangan Mbah Karso seolah masih mengintai dari balik kegelapan. "Pak Harto, cepatlah!" Suara Nyi Aminah terngiang di benaknya. Tetapi waktu seperti berjalan lambat di hutan ini. Setiap ranting yang patah di bawah kakinya terasa seperti peringatan bahwa ia tidak sendiri. Oleh karena itu, ia harus lebih waspada. Di dalam bilik, Nyi Aminah tiba-tiba membuka matanya. Matanya yang biasanya teduh kini penuh ketegangan. Ia telah melihatnya. Leluhur mereka memberi petunjuk. Hanya ada satu cara untuk mengakhiri teror ini, ritual khusus di malam purnama. Menggunakan bunga kenanga 7 rupa, air dari 7 mata air, dan kain putih yang belum pernah tersentuh tangan manusia. Tetapi ada satu masalah. Bunga kenanga yang kita butuhkan hanya tumbuh di kuburan tua di ujung desa, gumamnya hampir berbisik. Oleh karena itu, ia harus pergi sendiri. Tetapi ia tahu, pergi ke sana berarti mempertaruhkan nyawanya. Pak Harto tiba di balai desa dengan napas memburu, membawa segenggam tanah kuburan yang ia gali dengan tangannya sendiri. Tetapi ketika ia menyerahkan bahan itu kepada Nyi Aminah, sesuatu terasa tidak beres. Oleh karena itu, ia menoleh keluar. Di kejauhan, suara langkah-langkah berat menggema di jalan tanah yang lengang. Pocong itu datang lebih cepat dari yang mereka perkirakan. "Kita harus bersiap malam ini," kata Nyi Aminah dengan suara bergetar. Tetapi mereka belum siap. Oleh karena itu, Pak Harto tahu ia harus melakukan sesuatu yang berani. Malam purnama semakin dekat, persiapan harus selesai. Tetapi dengan setiap detik yang berlalu, mereka tahu pertarungan terakhir akan jauh lebih sulit dari yang mereka bayangkan. Hujan turun deras, membasahi tanah pemakaman yang sudah lama tidak diinjak oleh manusia. Tetapi malam ini berbeda. Di tengah gulungan kabut dan rinai air yang jatuh tanpa henti, Nyi Aminah berdiri tegak dengan kain putih di tangannya. Pak Harto menggigil, bukan karena dingin, tetapi karena ketakutan yang perlahan merayap ke tulang. Oleh karena itu, ia merapatkan genggamannya pada botol berisi air 7 mata air yang telah mereka kumpulkan dengan susah payah. Tiba-tiba, suara tawa yang mengerikan bergema di udara. Pocong itu muncul dari balik pepohonan. Matanya yang kosong kini bersinar merah. Hujan seolah memperkuat aura kelam yang mengelilinginya. Nyi Aminah berbisik lirih, tetapi mantra-mantra yang ia bacakan terasa terbawa angin dan hampir tak terdengar. Oleh karena itu, ia harus menguatkan suaranya. Tetapi pocong itu tidak tinggal diam. Dengan satu gerakan, kain kafannya berkibar seperti sayap kegelapan, menciptakan pusaran angin yang membuat Pak Harto terlempar ke tanah. Nyi Aminah tak bisa membiarkannya. Ia membentangkan kain putih dan membacakan doa perlindungan, tetapi pocong itu lebih cepat. Oleh karena itu, serangan demi serangan datang tanpa henti. Sekejap mata Nyi Aminah terjatuh, darah merembes di bahunya. Pak Harto melihatnya dengan ngeri, tetapi tidak ada waktu untuk panik. Oleh karena itu, ia berlari ke arah Nyi Aminah, mencoba membangunkannya. Tetapi pocong itu semakin mendekat. "Nyi, bangun!" teriak Pak Harto dengan suara serak. Nyi Aminah tersenyum lemah. "Lanjutkan ritualnya sekarang." Tetapi Pak Harto ragu. Ia tak pernah melakukan ini sebelumnya. Oleh karena itu, dengan tangan gemetar, ia meraih botol air suci dan mulai menuangkannya ke tanah. Pocong itu mengeram marah, merasakan sesuatu yang mulai berubah. Tetapi ia tidak menyerah begitu saja. Oleh karena itu, ia merapal kutukan terakhirnya, menyebabkan seluruh makam bergetar hebat. Tanah merekah. Suara tangisan halus terdengar dari dalam bumi. Saat itulah energi spiritual mulai berkumpul di sekitar mereka. Langit yang gelap mendadak menyala dengan cahaya biru kehijauan. Pak Harto tak percaya dengan apa yang ia lihat. Tetapi ini bukan waktunya untuk berhenti. Oleh karena itu, ia menaburkan bunga kenanga di sekeliling lingkaran ritual, persis seperti yang diajarkan oleh Nyi Aminah. Lalu, ledakan cahaya, pocong itu meraung, tubuhnya bergetar hebat sebelum akhirnya terlempar jauh ke dalam liang lahat yang terbuka dengan sendirinya.
Suara jeritan melengking memenuhi udara, lalu hening. Pak Harto jatuh terduduk, dadanya naik turun, nafasnya memburu. Ia menoleh ke arah Nyi Aminah yang masih terbaring di tanah. Hujan kini hanya rintik-rintik, seperti menangisi malam yang kelam ini. Tetapi mereka tahu teror akhirnya berakhir, atau mungkin belum. Desa akhirnya kembali tenang. Hujan berhenti, meninggalkan aroma tanah basah yang bercampur dengan dupa ritual yang masih mengepul di udara. Tetapi ketenangan itu datang dengan harga yang mahal. Nyi Aminah terbaring di tengah lingkaran ritual. Napasnya tersengal, wajahnya pucat. Pak Harto berlutut di sampingnya, matanya penuh air mata. Oleh karena itu, ia menggenggam tangan Nyi Aminah erat, seolah masih ada harapan untuk menyelamatkannya. "Aku harus menyegelnya dari dalam," bisik Nyi Aminah dengan suara lemah, tetapi tegas. Pak Harto menggeleng, menolak kenyataan itu. Namun, Nyi Aminah tersenyum samar. Tak ada cara lain. Oleh karena itu, sebelum Pak Harto sempat membantah, Nyi Aminah menutup mata dan mulai melantunkan doa terakhirnya. Angin berdesir kencang. Kain putih yang melilit pocong perlahan terkoyak, terserap ke dalam tubuh Nyi Aminah. Jeritan halus terdengar di antara hembusan angin. Roh Mbah Karso yang selama ini tersesat, kini mulai memudar tersucikan oleh pengorbanan seorang wanita yang selama ini menjaga desa dengan seluruh jiwanya. Tetapi seiring hilangnya roh jahat itu, tubuh Nyi Aminah pun melemah hingga akhirnya tak bergerak lagi. Pak Harto hanya bisa menunduk. Oleh karena itu, ia menerima kenyataan bahwa desa selamat, tetapi kehilangan penjaganya. Para warga yang datang berkerumun hanya bisa terdiam, menyadari bahwa kemenangan ini bukan tanpa kehilangan. Beberapa hari kemudian, desa perlahan kembali ke kehidupan normalnya. Sawah yang selama ini ditinggalkan kini mulai diolah kembali. Tetapi, setiap sudut desa terasa berbeda. Hanya Pak Harto yang tahu betapa besarnya pengorbanan yang telah terjadi. Oleh karena itu, ia menerima tanggung jawab baru, menjadi penjaga spiritual desa. Bukan karena ia menginginkannya, tetapi karena ia tahu, jika dibiarkan, kegelapan bisa kembali kapan saja. Malam itu, Pak Harto berdiri di depan makam Nyi Aminah. Keserakahan dan ilmu hitam, gumamnya, tak pernah membawa kebaikan. Oleh karena itu, ia berjanji dalam hati untuk menjaga desa dari godaan yang pernah menghancurkannya. Tetapi dalam kegelapan malam yang sunyi, ia bisa merasakan sesuatu, bahwa ini belum benar-benar berakhir. Dan di kejauhan, suara angin berbisik pelan, seolah memperingatkan bahwa dosa masa lalu tidak pernah benar-benar pergi. Terima kasih telah mengikuti perjalanan mencekam ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, serta aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita seram berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.